Bab 16. Beberapa kesimpulan tentang seni peran. Meskipun pelajaran kami sudah hampir selesai, kami masih merasa jauh dari penguasaan praktis atas apa yang disebut sistem. Sekalipun sudah paham secara teoritis, kami ungkapkan keraguan kami kepada Pak Torsov dan inilah jawaban yang diberikan. Metode yang kita pelajari selama ini sering disebut sistem Stanislavski, tapi itu tidak tepat. Kekuatan metode ini justru terletak pada kenyataan bahwa teori ini tidak disusun oleh temuan oleh seseorang. Segi batiniah maupun lahiriah metode ini adalah sifat hakikat organik kita. Dasarnya adalah hukum alam, kelahiran seorang anak, pertumbuhan sebatang pohon, penciptaan citra artistik, semua adalah perwujudan dari jenis tatanan yang sama. Bagaimana kita bisa lebih dekat dengan sifat hakikat ciptaan dan penciptaan ini? Itulah perhatian utama saya sepanjang hidup saya. Tidaklah mungkin menciptakan suatu sistem. Kita lahir dengan memuat sistem di dalam diri kita, dengan kemauan kreativitas bawaan lahir. Tampaknya kita tidak tahu bagaimana mengungkapkan kreativitas jika tidak dengan cara yang sesuai dengan suatu sistem alami. Karena kreativitas adalah keniscayaan alami kita. Tapi, anehnya, ketika kita menapak di panggung, kita kehilangan anugerah alamiah kita. Alih-alih berakting dengan kreatif, kita menampilkan perilaku yang terpiu-piu, serba repot dan ngotot, tak wajar dan penuh pretensi. Yang mendorong kita melakukan hal ini adalah kondisi bahwa kita harus menciptakan sesuatu di hadapan publik yang menonton. Kesejatian yang tidak dipaksakan dan konvensional tersirat dalam pergelaran panggung, dalam kengototan penyairan, tindakan dan kata-kata yang telah ditentukan oleh penulis lakon, dalam dekor yang dirancang pelukis, produksi direncanakan sutradara, dalam rasa malu dan demam panggung kita, dalam selera rendah dan tradisi palsu yang membuat diri kita kejang dan kikuk. Semua ini memaksa aktor menjurus pada eksibisionisme, representasi yang tidak tulus. Pendekatan yang telah kita pilih, seni menghidupkan dan menghayati peran, memberontak dengan segala kekuatan yang dapat dikerahkannya terhadap prinsip-prinsip akting lain yang ada sekarang ini. Kita menyatakan prinsip yang berlawanan bahwa faktor utama dalam segala bentuk kreativitas adalah kehidupan jiwa manusia. Kehidupan jiwa si aktor dan perannya, perasaan gabungan dan penciptaan tak sadar mereka. Hal ini tidak dapat dipamerkan, melainkan hanya dapat dihasilkan secara spontan atau sebagai akibat dari sesuatu yang telah berlangsung sebelumnya. Orang hanya bisa merasakannya. Segala yang bisa kalian pamerkan di panggung adalah hasil artifisial dan bikin-bikinan yang tidak bersumber dari pengalaman nyata. Tidak ada perasaan di situ. Yang ada hanya artifisial konvensional akting yang klise. Tapi itu bisa efektif juga. Penonton terkesan oleh itu, kata salah seorang siswa. Itu saya akui, Pak Torsov mengiyakan. Kualitas kesan seorang harus dibeda-bedakan. Pendekatan seni peran yang kita gunakan di sini sangatlah jelas dalam soal itu. Kita tidak tertarik dengan kesan yang datang dan pergi begitu saja. Sekarang ada dan besok hilang. Kita tidak puas hanya dengan efek penglihatan dan efek pendengaran. Yang kita hargai paling tinggi adalah kesan-kesan terhadap emosi yang membekas seumur hidup pada penonton dan mengubah aktor menjadi pribadi-pribadi yang dekat dengan penonton. Mungkin dicintainya, mungkin dirasa mirip dengan dirinya, dikunjungi berkali-kali di gedung teater. Tuntutan-tuntutan kita sederhana, normal, dan oleh karenanya sulit dipenuhi. Yang kita tuntut hanyalah aktor yang di panggung hidup sesuai dengan hukum alam. Namun karena keadaan-keadaan yang melingkupi kerja aktor sangat lebih mudah bagi aktor untuk mengubah sifat hakikat dirinya ketimbang hidup sebagai manusia biasa, wajar, maka kita harus menemukan cara untuk berjuang melawan kecenderungan pemiluhan ini. Dasar dari apa yang kita sebut sistem. Kegunaannya adalah menghancurkan distorsi-distorsi yang tak terhindarkan itu dan mengarahkan kerja batin kita ke jalan yang benar, yang terpahat dengan kerja pantang menyerah serta praktik dan kebiasaan yang sepatutnya. Sistem ini harus memugar, mengembalikan hukum-hukum alam yang telah disingkirkan oleh situasi-situasi kerja aktor yang harus berada bersama penonton. Sistem ini harus mengembalikan aktor pada situasi kreatif manusia biasa. Tapi kalian harus bersabar, Pak Torsov melanjutkan.
Masih dibutuhkan waktu beberapa tahun meskipun kalian telah mengawasi diri kalian dengan seksama sehubungan dengan segala sesuatu yang telah kalian perjuangkan pematangan dan pemekaran selama ini. Kelak, jikapun ada sesuatu saat kalian punya peluang menyimpan dari arah yang benar, kalian tidak bisa melakukannya karena jalan yang benar ini sudah tertanam kuat-kuat dalam diri kalian. Tapi acting aktor-aktor besar adalah karena karunia Tuhan dan tanpa semua unsur keadaan kreatif ini, aku keberatan. Kau salah, sergap Pak Torsov dengan segera. Bacalah apa yang dikatakan dalam My Life in Art. Semakin berbakat seorang aktor, semakin besar perhatian pada tekniknya, terutama sehubungan dengan kualitas batinnya. Keadaan kreatif ketika di panggung dan semua unsur yang menyusun, itulah karunia alamiah Shakespeare, Ermolova, Duse, dan Salvini. Meskipun begitu, mereka terus-menerus melatih teknik-teknik mereka. Bagi mereka, saat-saat inspirasi hampir merupakan keadaan alamiah. Inspirasi datang ke mereka dengan cara alami hampir setiap saat mereka mengulangi peran. Tapi sepanjang hidup mereka mencari pendekatan pada perannya itu. Semakin beralasan bagi kita yang tidak dikaruniai bakat sebesar mereka untuk mencari pendekatan ini. Kita, makhluk-makhluk biasa ini, harus meraih, mengembangkan, dan melatih setiap unsur pembentukan situasi kreatif di panggung, di dalam diri, dan oleh diri kita sendiri. Itu perlu waktu panjang dan kerja keras. Tapi jangan lupa, aktor tidak memiliki apapun kecuali kapasitas. Tidak akan bisa menjadi jenius. Sedangkan mereka yang bakatnya mungkin lebih biasa-biasa saja, jika mereka mau mempelajari hakikat seni dan hukum kreativitas, akan tumbuh dan menjadi sekelas dengan mereka yang katakanlah jenius. Sistem akan memfasilitasi pertumbuhan itu. Persiapan yang diberikan sistem kepada aktor bukanlah sesuatu yang untuk ditertawakan. Hasilnya benar-benar sangat besar. Tapi semua ini sulit sekali. Aku mengeluh. Bagaimana kami bisa memperoleh semua ini? Itu adalah reaksi kebimbangan anak muda yang penuh semangat dan daya hidup, kata Pak Torsov. Hari ini kalian mempelajari sesuatu. Kalian pikir besok teknik kalian sudah benar-benar jadi lebih bagus. Tapi sistem ini bukanlah baju yang tinggal kalian pakai untuk pergi kemana-mana, atau buku masak-masakan yang tinggal kalian buka pada halaman sekian untuk menemukan resep tertentu. Bukan. Ini adalah suatu cara hidup yang utuh. Kalian harus tumbuh di dalamnya dan mendidik diri kalian di dalamnya bertahun-tahun. Kalian tidak bisa menjejalkannya sebagai satu bongkahan sekaligus ke dalam diri kalian. Kalian bisa menyerapnya, memasukkannya ke dalam aliran darah sampai dia menjadi watak kedua, menjadi bagian begitu organik dalam diri kalian sehingga kalian sebagai aktor ditransformasikan olehnya di panggung dan untuk sepanjang waktu. Ini adalah sistem yang mesti dipelajari bagian per bagian dan digabung, dileburkan secara menyeluruh sehingga manusia asasnya dipahami. Kalau kalian bisa mengembangkannya di depan kalian seperti mengembangkan kipas di tangan, kalian akan sungguh-sungguh memahami keseluruhannya. Jangan harap itu dapat kalian lakukan dengan segera. Anggaplah seperti akan berangkat berperang. Kalian harus menaklukkan daerah sedikit demi sedikit, menggabungkan daerah-daerah yang didapatkan, tetap menjalin komunikasi dengan garis belakang, berekspansi melanjutkan perolehan daerah-daerah sebelum kalian bisa berbicara tentang penaklukan final. Demikian pula dalam menaklukkan sistem kita. Dalam tugas kita yang sulit itu, sifat bertahap dan pelatihan di dalamnya sangatlah membantu. Dengan itu, kita berkesempatan mengembangkan setiap sarana baru sampai menjadi kebiasaan otomatis. Sampai cara ini tercangkok dalam diri kita secara organis. Pada tahap awalnya, setiap faktor harus menjadi hambatan yang mengalihkan seluruh perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting. Kata Pak Torsov melanjutkan paparannya. Proses ini tidak akan melemah sampai aktor baru itu terasimilasi dan betul-betul menjadi milik kita. Disinilah lagi-lagi, sistem sangat membantu. Setiap kali kita menaklukkan sesuatu sarana baru, sebagian beban diringankan dan perhatian kita terbebaskan untuk memusat pada hal-hal yang lebih esensial. Sedikit demi sedikit, sistem merasuk dalam diri manusia, aktor, hingga bukan lagi sesuatu yang berada di luar diri, melainkan tertanam sebagai watak keduanya. Sebagai awal, kita temukan bahwa hal ini sulit.
seperti seorang anak berumur 1 tahun yang menghadapi kesulitan waktu mulai belajar berjalan. Kita temukan bahwa hal ini sulit, seperti seorang anak berumur 1 tahun yang menghadapi kesulitan waktu mulai berjalan-jalan. Ia kebingungan karena mengendalikan otot-otot kaki yang masih goyah, buatnya rumit. Namun, setahun kemudian, bayi ini tidak lagi memikirkannya ketika dia sudah belajar berlari, bermain, dan melompat. Seorang pianis mahir juga mengalami saat-saat sulitnya sendiri. Ia tertekan karena rumitnya bagian tertentu dalam partitur yang hendak dimainkannya. Dalam pelatihan awalnya, seorang penari pun kewalahan membeda-bedakan langkah-langkah yang rumit. Apa yang kiranya akan terjadi jika dia tampil di depan penonton dengan masih harus menyadari setiap gerak tangan atau kaki atau gerakan kerja otot yang tepat? Jika demikian, terbuktilah bahwa si pianis atau si penari tidak mampu melakukan pekerjaan yang dituntut darinya. Mana mungkin pianis mengingat-ingat setiap sentuhan jari pada tuts piano selama konser piano yang panjang. Begitupun pula, mana mungkin penari sepenuhnya menyadari gerak dan kerja ototnya di sepanjang suatu gubahan balet. S.M. Polonsky mengungkapkan dengan tepat ketika dia berkata, yang sulit harus menjadi kebiasaan, yang biasa menjadi mudah, yang mudah menjadi indah. Untuk mencapai ini, dibutuhkan latihan sistematis dan terus-menerus. Itu sebabnya pianis atau penari yang ahli akan terus-menerus menempah dirinya, membawakan suatu bagian sulit sampai tertancap selama dalam otot mereka. Itu sebabnya pianis atau penari yang ahli akan terus-menerus menempah dirinya untuk membawakan suatu bagian sulit sampai tertancap selamanya dalam otot-otot mereka, sampai itu berubah menjadi kebiasaan sederhana dan mekanis. Setelah itu, dia tidak pernah perlu memikirkan lagi hal yang awalnya begitu sulit dipelajari. Namun, segi yang berbahaya dan tidak menguntungkan adalah bahwa kebiasaan juga bisa dikembangkan ke arah yang salah. Semakin sering aktor tampil di panggung, semakin berakting dengan cara yang teatrikal, tidak sejati, dan tidak sesuai dengan permintaan watak dirinya yang benar, dia akan semakin jauh dari tujuan yang kita capai. Lebih sedihnya, situasi yang salah ini jauh lebih mudah didapatkan dan dijadikan kebiasaan. Saya lebih cenderung meyakini hasil relatif dari hal ini. Harus saya katakan bahwa untuk satu pergelaran di mana aktor memberikan akting yang salah, diperlukan 10 pergelaran dalam acara yang betul-betul untuk membebaskan si aktor dari akibat-akibat destruktif dari kesalahan itu. Juga jangan kalian abaikan kenyataan bahwa pergelaran di hadapan publik masih memiliki efek lain, cenderung menetapkan kebiasaan. Oleh sebab itu, harus saya tambahkan, 10 kali melakukan geladi dalam keadaan kreatif yang keliru, pengaruh buruknya sama dengan suatu pergelaran di depan penonton. Kebiasaan seperti pedagang bermata dua. Ia dapat sangat merugikan ketika digunakan secara buruk di panggung, tapi dapat sangat bernilai bila kita memanfaatkannya dengan benar. Sangat penting untuk menangani sistem setahap demi setahap ketika kalian belajar membangun keadaan kreatif yang benar dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan dengan latihan. Dalam praktiknya, hal ini tidak begitu sulit seperti yang terkesankan dari teorinya, tapi kalian tidak boleh tergesa-gesa. Ada lagi hal yang lebih buruk yang menghalangi kerja aktor. Kata-kata Pak Torsov itu mendatangkan ketakutan baru dalam pikiran kami, yaitu kelakuan prasangka yang dimiliki beberapa aktor. Hampir selalu, karena hanya ada sedikit perkecualian dalam soal ini. Aktor tidak mengakui bahwa hukum, teknik, dan teori, apalagi sistem, punya peran dalam kerja mereka. Aktor dibayang-bayangi oleh kejeniusan mereka, kejeniusan dalam tanda kutip, kata Pak Torsov menyindir. Semakin tidak berbakat seorang aktor, semakin besarlah kejeniusannya. Akibatnya, mereka tidak dapat melakukan pendekatan yang sadar terhadap seninya. Aktor-aktor macam itu, sesuai tradisi pertunjukan Siang Moskalov sang idola tampan, berjudi dengan inspirasi. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa segala unsur sadar dalam kreativitas hanyalah mengganggu. Menurut mereka, menjadi aktor berbakat rahmat karunia Tuhan itu lebih mudah. Saya tidak akan menyangkal bahwa ada saat-saat ketika, karena alasan yang tidak diketahui, mereka mampu menggenggam emosi intuitif peran mereka dan bermain lumayan baik dalam suatu adegan atau bahkan seluruh pergelaran. Tapi seorang aktor tidak dapat memperwujudkan karirnya pada beberapa sukses kebetulan, karena malas atau bodoh,
Aktor-aktor jenius ini meyakinkan diri mereka sendiri bahwa yang harus mereka lakukan hanyalah merasakan sesuatu supaya hal ini berjalan dengan beres dan sendirinya. Namun ada saat-saat lain ketika inspirasi atau ilham tidak muncul karena alasan-alasan yang sama-sama tak terjelaskan dan tak terduga. Lalu si aktor tertinggal di panggung tanpa teknik apapun, tanpa sarana apapun untuk memancing dan memunculkan perasaannya sendiri, tanpa pengetahuan apapun mengenai watak dan pembawaannya sendiri. Bermain dengan karunia Tuhan tapi tidak dengan baik, melainkan dengan buruk. Dan dia sama sekali tidak punya cara untuk kembali ke jalan yang benar. Keadaan kreatif, bawah sadar, dan intuisi, ketiganya tidak secara otomatis siap sedia. Jika kita berhasil mengembangkan pendekatan-pendekatan yang tepat terhadap ketiga hal itu, pendekatan-pendekatan tersebut setidaknya melindungi kita dari kesalahan sebelumnya. Jadi, jelas kiranya dari mana kita harus mulai. Tapi aktor seperti kebanyakan orang, lambat melihat di mana letak kepentingan mereka yang sesungguhnya. Coba pikirkan, banyak nyawa masih melayang karena penyakit. Meskipun ilmuwan berbakat telah menemukan penyembuhan, pengobatan, vaksin, dan obat-obat khusus. Dulu, ada seorang tua di Moskow yang membuat bahwa dia tidak pernah naik kereta api atau berbicara melalui telepon. Umat manusia mencari dan menyelidiki, melewati upaya dan pahit getir yang tak terkatakan untuk menemukan kebenaran-kebenaran besar. Tapi orang-orang begitu berat hati untuk bahkan mengulurkan tangan mereka dan mengambil apa yang ditawarkan kepada mereka secara bebas. Itulah kekurangan mutlak peradaban. Dalam teknik panggung, terutama dalam bidang bicara, kita lihat hal-hal serupa. Bangsa-bangsa, alam itu sendiri, otak terbaik para sarjana dan para penyair yang berstatus jenius telah berabad-abad menyumbang bagi pembentukan bahasa. Mereka tidak menciptakan seperti bahasa Esperanto yang dikembangkan oleh L.L. Zamenhof dan Polandia menjelang akhir abad ke-19 Red. Bahasa lahir dari jantung kehidupan. Selama sekian generasi dia dikaji para sarjana, diperhalus, diperoles oleh para jenius puisi seperti Shakespeare dan Pushkin. Aktor tinggal mengambil apa yang telah disiapkan untuknya, tapi aktor tidak menelannya begitu saja, walaupun hidangan itu telah dihaluskan lebih dahulu untuknya. Ada beberapa aktor beruntung yang tanpa belajar sudah memiliki rasa dan kesadaran naluriah tentang sifat hakikat bahwa mereka mengucapkannya dengan benar. Tapi jumlah mereka tidak besar. Mereka adalah kasus langka. Kebanyakan orang berbicara dengan sangat serampangan. Perhatikan bagaimana musisi mempelajari prinsip dan teori kesenian. Perhatikan kepedulian yang mereka tumpahkan pada instrumen mereka, pada biola, cello, piano mereka. Mengapa seniman drama tidak melakukan hal yang sama? Mengapa mereka tidak mempelajari prinsip pelisanan? Kenapa mereka tidak melatih suara mereka, pelisanan mereka, dan tubuh mereka dengan penuh perhatian dan penghormatan? Semua itu adalah biola mereka, cello mereka, dan instrumen ekspresi mereka yang paling pelik. Hal-hal itu harus dirancang dan dibentuk oleh jenius terhebat dari segala perajin, yakni sang alam yang ajaib yang menakjubkan. Kebanyakan orang di teater tidak mampu memahami bahwa kebetulan bukanlah seni, bahwa kita tidak bisa membangun apa-apa atas dasar kebetulan. Musisi yang ahli harus memiliki penguasaan sempurna atas instrumennya, dan instrumen seorang seniman adalah mekanisme yang rumit. Kita, para aktor, tidak harus hanya berurusan dengan suara seperti seorang penyanyi, tidak hanya berurusan dengan tangan sebagaimana pianis, atau seperti penari yang hanya berurusan dengan tubuh dan kakinya. Kita harus memainkan secara serempak semua segi spiritual dan fisik manusia untuk memperoleh penguasaan atas hal-hal itu. Dibutuhkan waktu dan usaha sistem yang penuh jerih payah, suatu program kerja semacam yang sedang kita lakukan di sini. Sistem ini adalah teman sepanjang jalan menuju pencapaian kreatif, tapi bukanlah tujuan itu sendiri. Kalian tidak bisa mengaktifkan sistem. Kalian bisa menggarapnya di rumah. Tapi begitu kalian menginjakkan kaki di panggung, singkirkan sistem ini. Hanya alamlah pemandu kalian di panggung. Sistem adalah buku referensi, bukan filsafat, di mana filsafat bermula dari sistem berakhir. Penggunaan sistem secara ceroboh, kerja yang dilakukan sesuai dengan sistem ini, tapi tanpa berkonsentrasi yang menerus, hanya akan menjauhkan kalian dari tujuan yang ingin kalian capai. Hal ini buruk dan bisa berlebihan.
Sayangnya, hal ini sering terjadi. Perhatian yang terlalu ditekankan, kehati-hatian yang berlebih dalam menangani psikoteknik kita bisa menakutkan, menghambat dan bisa membawa pada sikap kritis yang berlebihan atau menghasilkan teknik yang digunakan hanya demi teknik itu sendiri. Untuk menjamin kalian tidak terpental ke jalur yang tidak semestinya, kalian harus melakukan latihan awal kalian di bawah pengawasan ajeng dan cermat oleh ahli yang terlatih. Mungkin kalian risau karena belum mengerti cara menggunakan sistem ini secara praktis. Tapi apa dasar kalian menyimpulkan bahwa apa yang telah saya ceramahkan di kelas harus segera terserap oleh kalian dan segera dilakukan? Saya selalu menyampaikan kepada kalian hal-hal yang harus tetap tinggal dalam diri kalian seumur hidup. Banyak di antara hal-hal yang telah kalian dengar di sekolah baru akan kalian pahami sepenuhnya setelah beberapa tahun dan sebagai hasil pengalaman praktis. Barulah kalian akan teringat pada apa yang telah dikatakan kepada kalian sekian lama sebelumnya, tapi waktu itu tidak menembus masuk kesadaran kalian. Bila waktu itu tiba, bandingkanlah apa yang telah kalian pelajari dari pengalaman dengan hal-hal yang diajarkan kepada kalian di sekolah. Maka setiap kata dari pelajaran kalian di kelas akan muncul dan menjadi hidup. Ketika kalian telah menguasai keadaan kreatif yang diperlukan bagi kerja kesenian, kalian harus belajar mengamati, mengevaluasi perasaan kalian sendiri dalam peran, dan mengkritik citra yang kalian gambarkan dan hayati secara alami. Kalian harus meluaskan pengetahuan kalian mengenai sastra dan segi-segi pembelajaran lain dan memperlihatkan bahwa kalian bisa mengembangkan talenta alam kalian. Kalian harus membina tubuh kalian, suara kalian, wajah kalian agar menjadi instrumen fisik dalam berekspresi yang mampu menyaingi keindahan serta menciptakan alam. Dua, saya ingin menggunakan pelajaran terakhir kita bersama ini untuk memuja seniman terbesar yang kita kenal. Siapa kiranya dia? Dewi Alam. Tentu saja, alam kreatif semua seniman. Di mana mukimnya? Kemana harus kita sampaikan pemujaan kita ini? Saya tidak tahu. Ia berada di semua pusat dan bagian unsur tubuh dan rohani kita, bahkan yang tidak kita sadari. Kita tidak punya sarana langsung untuk mendekati dia, tapi ada sarana-sarana tak langsung yang tak banyak diketahui dan muskil dilakukan sekarang. Kita menyebut hal ini yang mengisi diri saya dengan semangat dan gairah begini besar. Kejeniusan, bakat, inspirasi, bawah sadar, intuisi. Lalu, di mana hal itu tersimpan dalam diri kita? Saya tidak bisa mengatakan. Saya merasakan dalam orang-orang lain, bahkan kadang-kadang di dalam diri saya. Ada yang berpandangan bahwa hal-hal misterius dan ajaib ini datang dari atas, bahwa hal-hal ini pemberian dari dewi-dewi kesenian. Tapi aku bukan orang mistik dan tidak ikut mendukung kepercayaan itu. Meskipun pada saat-saat saya terpanggil mencipta, saya berharap saya bisa percaya hal itu. Itu mengorbankan imajinasi. Ada pula yang berkata bahwa hal-hal yang sedang saya cari ini bersemayam di dalam jantung kita. Tapi saya hanya bisa merasakan jantung saya ketika terdegup kencang atau membengkak atau nyeri. Dan itu tidaklah menyenangkan. Padahal yang sedang saya bicarakan ini, sebaliknya, sangatlah menyenangkan, memukau sampai-sampai membuat lupa diri. Kelompok ketiga mengatakan bahwa kejeniusan atau inspirasi letaknya di otak. Kelompok ini membandingkan kesadaran dengan secerca cahaya yang diarahkan pada tempat tertentu di dalam otak kita, menerangi buah pikiran yang menjadi pusat perhatian kita. Sementara itu, sel-sel otak kita yang selebihnya tetap berada di kegelapan atau hanya menerima sebagian pantulan sinar itu. Tapi ada saat-saat ketika seluruh permukaan pelindung otak secepat kilat diterangi sinar dan semua yang semulanya gelap menjadi terang sejenak. Sayang sekali, tidak ada mekanis listrik yang tak tahu bagaimana memanfaatkan sinar itu sehingga kemudian sinar itu tetap tidak aktif. Hanya berpijar ketika kebetulan mau berpijar. Saya siap untuk mengakui bahwa contoh itu berhasil memberikan gambaran tentang tata kerja otak. Tapi adakah kemajuan praktis yang kita peroleh dari situ? Sudah adakah orang yang mempelajari bagaimana mengendalikan sinar bawah sadar kita itu, inspirasi kita atau intuisi kita itu? Ada ilmuwan-ilmuwan yang mudah saja mengutak-atik dan memainkan kata bawah sadar. Beberapa dari mereka
membawa gagasan tentang bawah sadar, mengembara ke rimba mistikisme, dan mengucapkan frasa-frasa yang indah, tapi sangat tak meyakinkan tentang bawah sadar. Sedangkan sebagian ilmuwan yang lain menghardik mereka, mentertawakan mereka, lalu dengan sangat percaya diri mulai menganalisis bawah sadar itu, memaparkannya sebagai sesuatu yang biasa saja, membicarakannya dengan cara yang sama dengan ketika berbicara tentang paru-paru atau liver kita. Penjelasannya cukup sederhana. Pikiran dan hati kita tidak tertarik untuk mengikuti pemikiran dan upaya para ilmuwan itu. Tapi masih ada tokoh-tokoh terpelajar lain yang menawarkan kepada kita hipotesis-hipotesis rumit yang tuntas dan rinci. Meskipun mereka mengakui bahwa premis-premis mereka belum terbukti atau terkukuhkan. Oleh sebab itu, mereka tidak berpretensi mengetahui dengan tepat sifat hakikat kejeniusan, talenta, dan bawah sadar. Mereka hanya berharap di masa mendatang akan ada temuan-temuan tentang hal-hal yang sekarang masih dalam tahap perenungan mereka. Pengakuan tentang kurangnya pengetahuan berdasarkan kajian mendalam, keterus-terangan ini merupakan hasil kebijaksanaan. Pengakuan-pengakuan macam itu membangkitkan keyakinan saya dan memberi saya kesadaran mengenai keagungan upaya ilmiah. Bagi saya, ini menjadi pendorong. Dengan bantuan kepekaan hati, untuk meraih apa yang belum tercapai, dan itu akan tercapai pada saatnya. Dalam harapan akan kejayaan-kejayaan baru ilmu pengetahuan, saya merasa satu-satunya hal yang harus saya lakukan adalah mencurahkan hampir seluruh kerja dan tenaga saya untuk mengkaji alam kreatif. Bukan untuk mempelajari menciptakan atas namanya, melainkan mencari jalan berputar untuk mendekatinya. Bukan untuk mempelajari inspirasi sebagai inspirasi, melainkan hanya mencoba menemukan jalan-jalan yang membawa kita ke sana. Baru sedikit saya temukan. Saya tahu masih ada jalan yang jauh lebih baik lagi. Dan itu akhirnya akan ditemukan orang-orang lain. Tapi saya telah memperoleh sejumlah pengalaman dalam pelaksanaan kerja saya sepanjang bertahun-tahun ini. Dan itulah yang saya coba bagikan dengan kalian. Adakah hal lain yang bisa kita andalkan? Mengingat bahwa ranah bawah sadar masih di luar jangkauan pengetahuan kita. Saya tidak tahu apa lagi yang bisa saya tawarkan kepada kalian. Feciquot patui, fecian meliore potentes. Sudah saya lakukan yang bisa saya lakukan. Kini giliran orang lain yang lebih baik daripada saya. Keuntungan dari konsultasi kalian dengan saya ini adalah bahwa sarana dan anjuran saya realistis, praktis, dapat diterapkan pada kerja yang sedang kalian hadapi. Sudah teruji di panggung selama sekian dasawarsa pengalaman berseni peran, dan ada hasilnya yang nyata. Kita telah mempelajari prinsip-prinsip tertentu tentang kreativitas watak alami kita. Hal itu sangat penting dan berharga. Tapi kita tidak akan pernah mampu mengamati watak kreatif yang alami itu dengan teknik panggung kita. Betapapun sempurnanya teknik itu. Teknik mengikuti alam secara logis dan penuh kekaguman. Segalanya jelas, dapat dipahami, dan cerdas. Gestur, pose, dan gerakan. Bicara juga disesuaikan dengan peran. Bunyi digarap dengan baik, pelafalan enak didengar, frasa-frasa terbentuk dengan indah, ubahan suaranya musikal, nyaris seperti dinyanyikan menurut nada. Seluruhnya dihangatkan dan dilandasi dengan kesejatian yang kemilauan dari batin. Apalagi yang bisa orang inginkan? Melihat dan mendengar akting demikian adalah kepuasan besar. Malang nian, aktor macam ini langka. Aktor-aktor seperti itu beserta penampilan mereka meninggalkan kesan bentuk yang luar biasa indah. Aktor-aktor seperti itu beserta penampilan mereka meninggalkan kesan bentuk yang luar biasa indah. Estetik, harmonis, dan lembut yang terdukung secara lengkap dan terapung secara sempurna. Kalian percaya bahwa kesenian besar macam itu didapatkan hanya dengan mempelajari sistem acting atau dengan mempelajari teknik lahir? Tidak. Ini kreativitas saja, berasal dari dalam, dari emosi-emosi manusiawi dan bukan emosi-emosi teatrikal. Ke arah tujuan inilah kita harus berjuang. Meski begitu, dalam pandangan saya, masih ada satu kekurangan dalam acting macam itu. Saya tidak menemukan di sana kualitas yang tak terduga yang memperagahkan, yang mencekam, membuat orang terpana. Sesuatu yang bisa menjebol penonton dari bumi dan menayangnya, menempatkannya di wilayah yang belum pernah dia rambah,
tapi yang mudah dia kenali melalui semacam firasat buruk atau dugaan. Namun, penonton betul-betul melihat hal yang tak terduga ini di hadapannya untuk pertama kalinya. Hal ini mengguncang, memikat dan mencengkram dirinya. Di sini, tidak ada ruang untuk menalar dan menganalisis. Tidak ada keraguan bahwa hal yang tak terduga itu muncul membuar dari sumber yang organis. Aktor sendiri pun tercekam dan terbuai, terhanyut olehnya. Dia terhanyut sampai keluar kesadarannya. Dapat terjadi, gelombang pasang surut batin demikian menarik aktor menjauh dari jalur utama perannya. Memang sayang, tapi yang namanya letupan tetaplah letupan, dan ia mampu menggaduk-aduk palung terdalam. Seorang tidak pernah bisa melupakannya. Ini adalah peristiwa yang membekas umur hidup. Dan ketika badai ini menggelora di sepanjang jalur utama peran yang dimainkan aktor, itu memungkinkan aktor mencapai puncak-puncak yang ideal. Publik disungguhi kreasi hidup yang memang menjadi tujuan publik dalam menonton teater. Ini bukanlah hanya citra. Meskipun semua citra secara umum sama belaka jenis dan sumbernya, ini adalah gairah manusia. Dari manakah aktor memperoleh teknik suara, wicara, dan geraknya? Mungkin saja dia pada dasarnya kaku dan kikuk, tapi kini dia adalah perwujudan kelenturan. Biasanya dia berbicara dengan menggumam dan seperti berkumur-kumur, tapi kini dia fasih, cemerlang, suaranya hidup, menggema, dan musikal. Sebagus-bagus aktor dari tipe yang disebut terdahulu, yang cemerlang dan halus berkat tekniknya, dapat dibandingkan dengan tipe aktor yang disebut belakangan. Akting seperti itu menakjubkan, justru karena keberaniannya menyingkirkan segala kredo keindahan yang biasanya. Akting seperti ini kuat, tapi bukan karena logika dan konsistensi yang kita kagumi dalam jenis akting yang pertama. Akting ini sangat menakjubkan dalam ketidaklogisannya yang berani, ritmis dalam ketidakritmisannya, dan penuh pemahaman psikologis justru dalam penolakannya terhadap psikologis yang lazim diterima. Akting ini menerobos semua aturan yang lazim, dan itulah yang membuatnya bagus dan kuat. Akting demikian tidak dapat diulang. Penampilan berikutnya yang akan sangat berbeda, tapi tak kurang kuat dan cemerlangnya. Penampilan berikutnya akan sangat berbeda, tapi tak kurang kuat dan cemerlangnya. Orang ingin meneriaki si aktor. Ingatlah bagaimana kau melakukannya. Jangan lupa, kami ingin menikmatinya lagi. Tapi si aktor bukanlah penguasa atas dirinya sendiri. Watak alami si aktor yang menciptakan melalui dirinya. Watak alami si aktorlah yang menciptakan melalui dirinya. Dia hanyalah sarana, alat, dan instrumen. Kerja watak alami seperti itu tidak bisa kita taksir-taksir. Kita beri nilai tinggi atau rendah. Kita tidak bisa mengatakan mengapa ini begini dan mengapa tidak begitu. Ya, ini begini karena memang begini dan tidak bisa lain. Mana mungkin kita mengkritik petir, badai di laut, hujan angin, prahara, matahari terbit atau matahari terbenam. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir bahwa alam seringkali kurang baik kerjanya, bahwa teknik aktoran bisa memperbaikinya dengan membuktikan cita rasa yang lebih hebat. Bagi sebagian orang yang memuja estetika, citra rasa lebih perlu ketimbang kesejatian, kebenaran, kejujuran. Tapi pada saat ribuan penonton tergerak, saat mereka tersapu hanyut oleh rasa gairah dan semangat yang tunggal dan dahsyat, tak peduli kekurangan fisik aktor atau aktris yang menyebabkan perhara emosi itu, apakah ini soal cita rasa, penciptaan sepenuh dasar, teknik, ataukah sesuatu yang tak dikenal yang dirasuki dan merasuki sang jenius yang tidak punya kuasa apa-apa atasnya? Pada saat-saat yang demikian, bahkan seorang cacat menjadi indah. Lalu mengapa dia tidak lebih sering membuat dirinya lebih indah? Seperti dan ketika dia menginginkannya. Hanya berkat tekniknya dan tanpa mengandalkan kekuatan tak dikenal yang memberinya keindahan itu. Namun semua memuja estetika yang serba tahu itu, tidak mengerti bagaimana cara memunculkannya. Mereka bahkan tidak mengerti bagaimana mengakui kurangnya pengetahuan mereka dan terus saja memuji-muji akting yang teknis dan murahan. Kearifan terbesar adalah mengenali dan mengakui kurangnya kearifan diri. Saya telah sampai di sini, dan saya akui bahwa tentang ranah intuisi dan bawah sadar, saya tidak tahu apa-apa. Kecuali bahwa rahasia-rahasia ini terbuka untuk sang seniman besar yang kita sebut alam. Karena itulah saya memujanya.
Andai saya tidak mengakui ketidakberdayaan saya sendiri untuk mencapai kebesaran alam kreatif, tentulah saya melata dan meraba-raba layaknya si buta di lorong yang tengah membawa saya kemana-mana. Mengira berada di tengah-tengah luas ruang tanpa tepian? Tidak. Saya memilih berdiri di ketinggian dan dari sana menatap cakrawala tak berwatas. Berusaha memproyeksi diri saya ke jarak yang dekat-dekat saja. Beberapa mil ke dalam wilayah yang teramat luas yang masih tertutup bagi kesadaran kita, yang tak tergapai pikiran saya meski hanya dalam imajinasi. Lalu seperti raja tua dalam syair Pushikin, saya dari ketinggian dapat memindai dengan mata berbinar lembah tempat tenda-tenda putih tersemat, dan jauh selepasnya laut serta layar terkembang melaju pesat.